Atau bermain, kalau dulu bermain kerikil, kalau dulu agak akhir-akhir ini ya mungkin itu pakai butir-butiran itu ya, apa namanya, butir-butir tasbih itu. Jadi malah tidak mendengarkan tapi malah bermain ya bertasbih mungkin, tapi tidak mendengarkan. Atau kalau sekarang HP, bermain HP, buka HP, nulis, ngechat atau apalah, itu jelas melalaikan dari khutbah kan itu ya, tidak mendukung khutbah itu. Maka yang begitu itu namanya yalhu namanya. Amal setahun maknanya puasa sunnahnya dan sholat malamnya. Jadi mendapatkan amalan setahun itu maksudnya begitu. Maka ini keuntungannya, orang kalau berangkat Jumatan, kemudian dia mandi dulu, kemudian dia ada kata-kata mendekat dari imam juga ya, berarti kemudian dia mendapatkan pahala-pahala seperti tadi. Di sini sahih menurut Al-Albani. Nek ngono Jumatan tok wae rasa salat malam, rasa poso sunnah wae ya begitu. Tidak, ya. Ini kan namanya kita bicara amalan itu gini loh. Selalu begitu kan. Kalau kita membicarakan satu amalan, maka seolah-olah amalan itu yang paling penting, seolah-olah gitu. Pasti begitu. Seolah-olah yang lain itu kalah penting dengan ini, memang begitu. Tapi bukan lantas wis ngene iki berarti Jumatan tok wae rasa salat wengi, rasa poso wae. Wong wis entuk pahala setahun, bukan begitu. Nanti kalau kita bicara puasa sunnah misalnya, puasa sunnah, nanti kita dapati pahalanya itu juga besar sekali gitu, sehingga kayaknya ngalahkan ini gitu. Memang begitu. Jadi bagaimana ya? Jadi memang kaitannya dengan masalah targhib sebenarnya itu. Menganjurkan orang untuk beramal itu. Kayak rakaat ini qabla subhi itu kan ya. Rakaat al-fajri itu khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Berarti yang paling pokok itu sholat fajar. Ya kalau kita bicara sholat qobliyah atau sholat rawatib, apa sholat rawatib? Ya memang iya. Sholat sunnah rawatib yang paling utama itu sholat fajar itu. Iya betul itu. Tapi nanti kita dapati ternyata ada sholat yang lain, sholat malam misalnya gitu, ada keutamaan yang lain lagi. Kok seolah-olah bicara masalah ini kok mengalahkan itu? Ya memang begitu. Jadi satu amalan itu berkurang berlebih begitu, memang seperti itu. Makanya yang paling baik ya ini ya diamalkan, yang lain juga diamalkan gitu. Jadi bukan kok terus mencukupkan kita wae. Kayak puasa Arafah besok itu ya. Tanggal 9 itu kan menghapuskan tahun yang lalu, tahun yang akan datang. Ngono wis penakno dhewe. Baru wis nglakoni dosa dihapuskan dengan itu. Bukan begitu. Artinya apa? Itu kalau kita bicara puasa Arafah memang keutamanya kayak gitu. Nanti kalau kita bicara amalan yang lain, keutamanya lebih besar lagi gitu. Seolah-olah begitu, karena memang masing-masing punya keutamaan yang besar-besar. Semuanya keutamanya besar. Itu ya. Jadi walhasil caranya bagaimana? Ya kalau ada keutamaan seperti itu, kita amalkan, mengharapkan pahala dari amalan tadi. Boleh begitu. Mengharapkan pahala dari amalan itu. Ada pertanyaan? Silakan. Boleh, boleh ya. Sampai pada imam, Pak Imam tolong diingatkan itu. Ada rame-rame itu. Mbok elingno dhewe, ya kula batal no. Melingke dhewe. Kan enggak boleh kita bilang idza qala li sahibika ansit wal imamu yaktub faqat wa ghauta gitu kan ya. Jadi sampaikan aja, saya terganggu Pak Imam, tolong itu anak-anak disuruh diam. Saya masih ingat dulu salah satu khotib sudah meninggal sekarang ya, kiai di Solo itu gitu. Kalau khutbah saya ingat betul.
Ayo bocah-bocah neng mburi kae meneng, meneng aja rame-rame gitu. Ngene gitu. Aja ngomong dhewe, rungokke. Memang harusnya yang mengingatkan khotibnya, bukan sama makmum. Ada lagi? 3, 4, 6 nggih. Qala tasana Qutaibah bin Sa'idin, qala tasana Al-Lais, qala an Khalid bin Yazid, qala an Sa'id bin Abi Hilalin, qala Ubadata ibni Nusayyin, qala an Aus At-Taqafi, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, man ghassala ra'sahu yaumal jumu'ati, siapa yang membasuh kepalanya hari Jumat wa ghtasala, dan tadi membasuh seluruh tubuh ya, mandi. Tsumma saqa nahwahu, kemudian rawi meneruskan hadis ini semisal hadis 3, 4, 5 sebelumnya. Ini torofnya kan ini. Karena ini torof hadis sebelumnya, keterangannya juga sama dengan hadis 3, 4, 5. Ya, dan orang berarti Abu Dawud punya guru, dua-duanya orang Mesir. Qala, keduanya berkata, hadatsana Ibnu Wahab, qala Ibnu Abi Aqil, akhbarani Usamatu, yakni Ibnu Zaid sama bin Zaid. Ibnu Amir mengatakan dia dapat berita dari Usama bin Zaid an Amr ibn Shu'aib an Abihi an Abdillah ibn Amr ibn al-As, dari Amr bin Shu'aib dari bapaknya yakni Shu'aib dari Abdullah bin Amr bin As ya. Abdullah bin Amr bin As itu jadnya Shu'aib, himbai Shu'aib ya. Kan Amr bin Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah kan, berarti dari Shu'aib itu saya punya bapak namanya Muhammad, Muhammad punya bapak namanya Abdullah, punya bapak lagi namanya Amr bin As, sahabat Nabi kalau Amr bin As ya. Abdullah bin Amr bin As juga sahabat Nabi, bapak dan anak sama-sama sahabat Nabi. Anin Nabi SAW, dari Nabi SAW, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, Nabi bersabda, man ightasala, barang siapa yang mandi yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, wa massa min tibimra'atihi in kana laha, dan dia menyentuh, massa itu menyentuh, min tibimra'atihi, dari minyak wangi istrinya, tib minyak wangi imra'ati istrinya, in kana laha, jika dia punya, jika istrinya itu punya, in kana jika adalah laha, dia punya, istri tadi punya minyak wangi. Wala bisa min solihi thiyabihi, dan dia memakai dari solihi thiyabihi, bajunya yang bagus, soleh, yang soleh dari baju soleh itu maksudnya bajunya bagus, masih baik. Tsumma lam yatakhatta riqaban nasi, kemudian dia tidak melewati, tidak melangkai pundak-pundaknya orang. Walam yalhu, dan tidak melakukan lagho, tidak berbuat sia-sia. Indal mau'idhati, ketika nasihat, ketika imam memberikan nasihat. Kalau begitu, kanat kafarotan lima bainahuma, kanat adalah itu jadi kafarotan, kafaroh. Menghapus dosa, lima bainahuma, untuk apa yang ada di antara keduanya. Jumat itu dengan Jumat satunya, Jumat sebelumnya maksudnya ya. Waman lago, dan barang siapa yang berbuat lago, berbuat sia-sia, wa takhatta riqaban nasi, dan melewati pundak-pundaknya orang, melangkai ya, melangkai, melewati, takhatta itu melangkai pundaknya orang, kanat lahu zuhron, adalah itu lahu baginya zuhron, zuhur. Jadi amalan itu tadi itu terhitung seperti sholat zuhur bagi dia, gitu loh ya.
bukan sebagai sholat Jumat tapi sholat zuhur. Albani mengatakan hadis ini hasan. Jadi begini, keterangannya ya, kita baca ya. Orang yang mandi pada hari Jumat, satu ya, lalu memakai wewangian, bahkan di sini disebut kemarin sudah kita bahas kan, menyentuh sedikit minyak wangi istrinya. Itu kalau tidak punya minyak wangi sendiri gitu loh, diminta pada istrinya. Sekali lagi, pernah kita bahas juga minyak wanginya perempuan itu berwarna tetapi baunya tidak tajam. Kalau minyak wanginya laki-laki tidak berwarna, baunya tajam. Nah, gitu. Bedanya di situ. Maka kalau orang laki-laki pakai minyak wangi perempuan itu nanti kita enak warnanya kuning-kuning atau apa gitu loh. Kayak Abdurrahman bin Auf itu kan ketika menikah kan. Nabi tanya, "Loh, iya apa kuning-kuning iki?" Abdurrahman bin Auf, saya nikah ya Rasulullah itu. Jadi minyak wanginya istrinya kena ke dia gitu loh. Maka di tubuhnya atau di bajunya itu ada kuning-kuning gitu. Warna minyak wangi itu sebenarnya. Jadi kembali ke sini ya. Kalau sampai tidak punya, terus dia minta pada istrinya memakai minyak wangi istrinya itu pun sudah dianggap memakai wangian gitu maksudnya. Jadi nek orang eneng ya sepiwe ra apa-apa gitu. Yang ketiga, menggunakan baju yang baik, baju yang masih bagus. Udah kanggo klambinya sing apik gitu. Jumatan ya. Yang keempat, tidak melangkai pundak orang yang ada di Jumatan. Jadi misalnya datanya carry tapi pengen ngarepan gitu kan, kudu melangkai uang toh. Tidak berbuat begitu gitu maksudnya. Terus juga tidak yalhu tadi, tidak bertindak sia-sia. Tidak bertindak sia-sia ketika khutbah itu. Kalau orang berbuat begitu itu ya mandi dulu, memakai minyak wangi, memakai baju yang bagus, tidak ngelangkai pundak dan tidak berbuat sia-sia, maka itu jadi kafaroh, jadi penghapus dosa antara Jumat itu dengan Jumat sebelumnya gitu. Di penghapus dosa kalau itu dilakukan hal seperti yang disuruhkan itu. Tetapi kalau tidak, dia berbuat sia-sia atau dia melakukan yang lainnya yang tidak seperti itu, atau tidak pakai minyak wangi atau yang pokoknya tidak komplit gitu loh ya. Ya melangkai pundak kah atau yang lain, itu berarti kalau gitu nanti pahala Jumatannya hilang, diganti dengan pahala sholat duhur. Ini juga menunjukkan bahwa pahala Jumatan itu lebih tinggi dari sholat duhur. Nah, kalau sama saja ganti duhur ya apa-apa kan gitu ya. Tapi tidak, ini karena ada kekurangan maka nilainya seperti sholat duhur. Kalau Jumatan kan beda dengan sholat duhur. Ada khutbahnya, ada hal-hal yang lain kan gitu. Berbuat atau bertindak sia-sia saat khutbah disampaikan adalah melakukan aktivitas yang menjadikan dia sibuk hingga terlalaikan dari khutbah walau sedikit atau sebentar. Jadi terlalaikan dari khutbah, misalnya bicara, kayak misalnya diam gitu. Itu kan jadi ya cuma sebentar ya. Tapi kan terlalaikan dari sana gitu loh. Karena bicara, khotibnya bicara, kita bilang diam. Itu kan kita jadi konsen ke sini walaupun cuma beberapa detik, tapi kan hilang gitu. Nah, itu yang gitu yang dikatakan sia-sia. Atau bermain-main dengan tangannya gitu. Tangannya bermain-main apa dengan HP atau dengan apa? Ya, yang tidak mendukung tadi, tidak mendukung pemahamannya dari khutbah tadi. Jadi kalau sebenarnya kalau orang tuh selalu hadir Jumatan gitu dan khutbah Jumat itu benar itu artinya isinya tepat seperti yang seharusnya, pastinya dia selalu mendapatkan nasihat setiap Jumat itu oleh khotibnya gitu loh. Makanya kalau sunnahnya Nabi itu kan ya, khotibnya Jumatan itu ya imam rawatibnya. Karena apa? Karena dia tahu kan masalah yang dihadapi oleh jamaahnya itu kan tahu. Jadi khutbah Jumat itu sebenarnya lebih condong kepada ibadah politik itu loh, ibadah sia-sia. Jadi seorang Amirul Mukminin gitu ya,
khutbah Jumat. Nanti dia ceritakan, oh memberikan komando di situ. Nanti begini, loh gitu loh. Sebenarnya seperti itu. Jadi wasiat takwanya ya jelas ada ya. Membacakan ayat, membacakan hadis iya, tapi lebih kepada dia nanti akan menyampaikan kebijakan-kebijakannya. Nanti begini. Itu kalau seharusnya begitu janjane. Makanya kalau khotibnya gonta-ganti kan nggak bisa jadinya. Khotib Jumat biasanya kan Jumat pertama ini, Jumat kedua ini kan gitu. Selagi sebenarnya kalau 1, 2, 3 ini walaupun gonta-ganti, tapi kalau ini orang situ sendiri, orang jamaah situ, sebenarnya masih bisa tercapai itu tujuan untuk penyampaian nasihatnya itu. Cuman yang sudah orang luar, apalagi kalau di kampus-kampus itu ya, khutbah Jumat setahun itu, jadwalnya seneng. Gitu kan. Nah kalau gitu ya tidak tahu di situ juga apa. Yang penting dia menyampaikan sesuatu dari Al-Quran, dari hadis itu saja. Tetapi apakah itu diperlukan oleh orang situ apa enggak kan dia nggak tahu. Gitu ya. Makanya tadi seharusnya memang imam rawatibnya. Lah imam rawatibnya iso khutbah iki. Nah, makanya salah satu syarat jadi imam rawatib itu iso khutbah gitu. Khutbah diberitahukan gini caranya dan dia punya ilmu untuk itu, ngoten nggih. Lah masjidnya kakean, imamnya ya kakean lah, ya itu masalahnya juga. Masjid itu jangan rasa akeh-akeh nggih. Rasa akeh-akeh itu artinya cenderungnya itu ngumpul jadi satu gitu loh. Bukan malah tambah akeh gitu. Tapi sekarang kan enggak tau ya. Tambah akeh. Beda RT ngedeki masjid dhewe gitu. Sosok sak RT masjid loro gitu kan ya. Jadinya terus jadi terpecah-pecah kan jadinya. Nek di kultur orang-orang Kauman itu ya, baik Solo maupun Jogja itu kan ada, mereka memang biasa sholat di langgar istilahnya, langgar sendiri, tapi nek Jumatan ada di sisi yang masjid gede itu kan ya, di situ, sehingga kalau dari satu tetap bisa dikumpulkan kemudian dinasehati oleh imamnya itu masih bisa, karena ngumpul kabeh. Nek dewi-dewi kan jadi tidak bisa kan, gitu ya. Walhasil itulah keadaan kita ya, tidak ideal, seharusnya tidak seperti itu. Ini kembali ke sini ya, kalau dia bertindak sia-sia melangkai pundak orang lain maka pahala Jumatannya hilang, diganti dengan pahala sholat zuhur ya. Dapat pahala ya, tapi bukan pahala Jumat, pahala zuhur. Ini nggak jadi bisa muni nih, nggak bisa mati. Oh, masuk. Oh ya. Berikutnya 348. Qala hadatsana Utsman bin Abi Syaibah, qala hadatsana Muhammad bin Bishr, qala hadatsana Zakaria, qala hadatsana Mus'ab bin Syaibah, qala an Talaq ibnu Habib al-Anazi, qala an Abdillah ibni Zubair, qala an Aisyata annaha hadatsathu, bahwa Aisyah itu ngomongin Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair kan keponakannya ya. Nah, anaknya Asma. Asma itu kakaknya Aisyah. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu fi min arba'in. Nabi itu mandi dari 4 sebab. Disebabkan oleh 4 keadaan. 1 minal janabah, karena junub, janabat. Yang kedua yaumal jumu'ati, hari Jumat. Mandinya itu disebabkan oleh hari Jumat mandi. Yang ketiga wa minal hijamati, dari sebab berbekam, cantuk, hijamah. Yang keempat wa min ghuslil mayyiti, disebabkan karena memandikan mayit. Di sini dhaif nggih, Albani mengatakan hadisnya dhaif. Nabi SAW mandi disebabkan oleh 4 hal, janabat, hari Jumat, berbekam, dan memandikan mayat. Salah satu dari 4 itu tadi. Mandi disebabkan oleh junub atau janabat, hukumnya wajib. Kalau orang junub, baik karena mimpi maupun karena mengumpul istri ya, atau mau berkumpul berjima, maka hukum mandinya itu wajib. Itu disepakati oleh ulama. Kalau kedinginan gimana? Kalau kedinginan malam hari, misalnya junub,
boleh tidak mandi wudhu saja. Nanti pagi hari sebelum sholat mandi dulu, karena sholat tidak berhadas besar kan nggak sah sholatnya, harus bersuci dulu. Mandi untuk ibadah Jumat hukumnya mustahab, sudah kita bahas dulu, tidak wajib tapi mustahab. Mandi karena berbekam itu untuk menghilangkan kotoran, karena orang yang dibekam tidak bebas dari terkena percikan darah. Maka mandi disebabkan olehnya itu untuk lebih memastikan kesucian dan kebersihan dirinya, bukan wajib atau sunnah, tapi kaitannya dengan kena percikan bekam terus dibersihkan gitu. Biasanya malah nggak langsung ya, kalau bekam, apalagi kalau bekam belakang itu ya, di geger itu langsung kena air itu malah rapi enak kan ya, tidak langsung dibersihkan, langsung dimandikan, tidak. Mandi disebabkan oleh memandikan mayat itu hukumnya tidak wajib berdasarkan kesepakatan mayoritas ulama. Ada hadisnya kan, mandi karena memandikan mayat termaktub dalam hadis ini di kitab Sunan Ibnu Majah, Kitabul Janaiz, hadisnya nomor 1463. An Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, man ghassala mayitan falyaghtasil. Barang siapa yang memandikan mayat, maka hendaklah dia mandi. Ini kedudukan hukumnya sunnah saja, tidak wajib ya. Bahkan sebagian memperselisihkan itu kedudukan hadisnya piye gitu, perselisihkan ya. Di riwayat lain, kalau yang mengkafani disuruh wudhu, yang memandikan disuruh mandi, yang mengkafani disuruh wudhu. Tapi sekali lagi ini tidak wajib loh ya. Kalau tidak juga nggak apa-apa itu. Jadi habis memandikan mayat, mandi dulu. Nanti baru nyolat ke mayatnya, kalau dia sudah mandi kan berarti. Ada pertanyaan? Tidak ada. 349 qala hadatsana Mahmud ibnu Khalid ad-Dimashqiyu qala akhbarana Marwan qala hadatsana Ali ibnu Hausyab qala sa'altu Makhulan, aku bertanya kepada Makhul an hadzal qaul, tentang sabda Nabi ini, ghassala wa ightasala. Faqala, ini apa tuh maksudnya ghassala wa ightasala itu? Faqala ghassala ra'sahu wa ghassala jasadahu. Dia membasuh kepalanya dan membasuh tubuhnya. Ghassala menyiram, membasuh jasadahu, tubuhnya. Ini sahih tapi maktu itu perkataan tabi'in ya. Bukan perkataan Nabi, bukan perkataan sahabat, tapi tabi'in. Tabi'in dan sesudahnya. Karena ini keterangan hadis tuh ya. Riwayat ini maktu bukan hadis. Maktu adalah ucapan tabi'in. Makhul menjelaskan perbedaan makna ghassala dan ightasala, dijelaskan di sini tadi. Kalau ghassala itu membasuh kepala, kalau ightasala atau ghassala biasa itu membasuh seluruh tubuhnya. 350 qala hadatsana Muhammad bin Walid ad-Dimashqiyu qala hadatsana Abu Mushir qala an Sa'id bin Abdul Aziz fi ghassala wa ightasala. Ini juga sama, menerangkan lafal ghassala wa ightasala. Qala Sa'id berkata ghassala ra'sahu wa ghassala jasadahu, membasuh kepalanya dan membasuh seluruh tubuhnya. Wa ghassala jasadahu, memandikan, membasuh seluruh tubuhnya. Ini juga maktu bukan hadis. Sa'id bin Abdul Aziz menerangkan makna ghassala dan ightasala. Kalau yang menerangkan rawinya gini, itu diterima kenapa? Karena dia lebih tahu tentang hadis. Jadi hadis atau rawil hadis itu a'lamu bi hadisihi. Dia lebih tahu tentang hadisnya itu. Jadi misalnya ya, cerita tadi ghassala wa ightasala. Iki takkit iki, yang takkit yang ngomong siapa? Ya orang lain. Terus yang menerangkan perawi itu menerangkan ightasala, ghassala itu membasuh kepala, ightasala membasuh seluruh tubuh. Yang diterima yang mana? Keterangannya rawi. Karena rawi yang tahu hadis itu gitu loh. Orang yang membawakan hadis itu dianggap lebih tahu, a'lamu bi hadisihi. Dia lebih tahu tentang hadisnya daripada orang lain.
Jadi keterangan yang dia sampaikan walaupun itu makto kan memang makto, bukan hadis, tetapi diterima. Kenapa? Karena itu tadi kaitannya dengan menerangkan hadis. Iki maknanya gini gitu. Itu terangkan di situ kan. Ada pertanyaan? 351 yang terakhir ya. Qala hadatsana Abdullah ibnu Maslamah qala an Malik qala an Sumayyin qala Nabi Shalih As-Samman qala an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasul bersabda man ightasala yaumal jumu'ati barang siapa yang mandi pada hari Jumu'ah ghuslal janabati mandi junub Sumaroha kemudian dia berangkat awal faka'an nama korroba badanatan maka seolah-olah dia itu berkurban maksudnya mendekatkan diri kepada Allah bertakorup gitu ya badanatan onta seekor onta waman roha fisa atisaniyati dan barang siapa yang berangkat awal juga tapi pada saat yang kedua, ada kesempatan kedua. Faka'an nama korroba bakorotan maka seolah-olah dia itu berkurban atau mendekatkan diri kepada Allah bertakorup berupa sapi. Jadi memberikan sapi tadi sebagai sedekah sehingga dia bertakorup kepada Allah dengan itu mengharapkan pahala dari sedekahnya tadi. Wa man roha fi sa'ati salisati dan barang siapa yang berangkat pada saat yang ketiga, bukan yang kedua, bukan yang pertama, tapi yang ketiga. Faka'an nama korroba kabsan akrona maka seolah-olah dia itu berkurban atau mendekatkan diri pada Allah dengan kabsan akrona dengan kambing jantan yang bertanduk. Terus besungu gitu ya. Wa man roha fi sa'ati rabi'ah dan barang siapa berangkat pada saat yang keempat faka'an nama korroba dajajatan maka seolah-olah dia itu berkurban bertakorup kepada Allah dengan ayam dajajah. Wa man roha fi sa'atil khamisah dan barang siapa berangkat pada saat yang kelima. Yang pertama, bukan kedua, bukan ketiga, bukan keempat, tapi kelima. Faka'an nama korroba baydotan. Maka seolah-olah dia itu berkurban mendekatkan diri pada Allah dengan menyerahkan, mensedekahkan baydoh. Baydoh itu telur. Fa'idha kharajal imam dan apabila imam itu keluar dari rumah untuk ngimami, hadaratil malaikatu malaikat hadir di Jumatan itu tadi yastami'una dzikra mereka mendengar peringatan ikut ngrungokne peringatannya khotib itu. Jadi di sini ya, orang yang menghadiri pada Jumat mendapatkan pahala sesuai dengan waktu datangnya. Semakin awal semakin besar pahalanya. Nanti dibahas sa'ah itu kapan mulainya kan gitu tuh ya. Sa'ah pertama itu jam miro gitu kan. Ada di sini keterangannya. Oh enggak ada ya. Jadi kalau dari kalangan ulama ya tidak menentukan waktunya, cuman ya pagi hari ini ada nih. Waktu pertama sampai waktu kelima terjadi pada pagi hari sampai saat tergelincirnya matahari. Yang terang dari ulama gitu. Lah, apakah itu bentuknya jam gitu atau angkatan? Jadi misalnya gini, geluduk pertama, geluduk kedua gitu atau jam. Jam itu artinya jam sekian sampai jam sekian saat pertama. Sekian sampai sekian saat kedua gitu loh. Apa begitu? Wallahu alam. Tidak, saya belum mendapatkan keterangan secara lebih detail, tapi yang jelas
Yang saat pertama itu tentu lebih dulu daripada saat kedua gitu, yang jelas itu katanya. Tapi apakah ini wujudnya jam, misalnya mulai jam berapa sekarang mulai jam 09.00 misalnya gitu ya, 09.10, 10.11, 11.12 misalnya gitu loh, misalnya gitu, atau gimana? Bahwa saya mencari kok belum mendapatkan keterangan, barangkali ada yang mendapat keterangan, saya diberitahu nih. Jadi prinsipnya saat pertama itu dimulai dari pagi, terus sampai terakhir itu tergelincirnya matahari, itu saat yang terakhir sudah tidak lagi mendapatkan pahala tadi, tidak, bukan kok tidak tercatat gitu loh ya, malaikatnya sudah mendengarkan khutbah. Jadi semakin awal semakin besar pahalanya. Waktu pertama sampai waktu kelima terjadi pada pagi hari sampai saat tergelincirnya matahari. Qoroba, berkorban, maksudnya mendekatkan diri kepada Allah dengan cara bersedekah sebanyak harga barang yang disebutkan itu, apakah unta atau sapi atau kambing, itu maksudnya pahalanya itu loh ya. Jadi kalau pertama kali datang kayak berkorban dengan unta ya seperti dia beli unta terus dikorbankan, atau dia sedekah seharga unta gitu ya, dapat pahala sodakoi unta. Nah, tinggal untanya itu harganya berapa, pahalanya juga segitu itu. Sapi juga gitu, kambing juga gitu, ayam juga seperti itu. Jadi kata-kata koroba itu ya berkorban itu maksudnya begitu, bukan kok korban harus dibeleh, tidak begitu loh ya, enggak. Karena kalau dibeleh ndoknya beleh piye gitu, becek keloro ya, enggak gitu tuh ya. Maksudnya memberikan sedekah, mengeluarkan harta senilai dengan yang dia gunakan korban tadi, memberikan diri kepada Allah tadi. Unta ya unta, jadi bayar unta, misalnya unta reganya 50 juta gitu ya, kaya dia sedekah 50 juta gitu. Sapi reganya berapa? 20 juta atau 21, 22 juta ya, kayak gitu ya, kayak sedekah sebesar itu. Badanah bermakna unta, tak marbutohnya tidak menunjukkan mu'anas. Jadi badanatun dong ya, tak marbutohnya tapi tidak menunjukkan mu'anas, bukan kok betina itu tidak, tapi bisa jantan bisa betina. Jadi badanatun itu taknya apa? Tak marbutohnya itu menunjukkan satuan, bukan kok menunjukkan jenis kelamin, bukan. Jadi badanatun bukan dua unta, yang sak unta gitu, satu ekor unta gitu, maksudnya gitu, satuan unta ya. Kalau binatang kan pakai ekor tuh gitu. Berapa ekor, ada binatangnya randuwe buntut, berapa ekor, enggak ada ekornya, bukan gitu. Ekor itu kan satuan tuh ya, manusia berapa orang, kalau binatang berapa ekor kan gitu kan. Ada orang, tapi ya guyon ya, bukan, setahu saya bukan sungguh-sungguh terjadi, guyon aja. Kon ngitung apa kambing, kon ngitung kambing, ini orang ini bodoh gitu loh. Terus ketemu sekian, loh kamu cara yang hitung gimana? Takonin juragan itu. Jawabannya itu gini, tak hitung kakinya terus tak bagi 4. Loh kok angel men itu. Hitung wedhus, hitung sikile, bakal kayak banget ya, sikile piro 400 berarti jadi 1 ngono itu piye. Jadi kembali sekedar guyon. Yang satuan tadi lah, ekor itu kan satuan, bukan kok ada ekornya apa enggak, bukan itu, tapi satuannya itu ekor, itu berapa ekor. Baqarah bermakna sapi, tak marbutoh itu tidak menunjukkan mu'anas. Jadi baqarah itu bukan sapi betina, bukan, tapi menunjukkan satuan gitu loh. Seekor sapi, bisa jantan bisa betina. Terus akrona bertanduk menunjukkan bahwa kambingnya itu berjenis kelamin jantan. Bedanya nih, kata guru saya itu, bedanya menungso karo kewan tuh, nek kewan itu yang berdandan, yang apa istilahnya indah itu yang jantan. Singong itu yang punya apa namanya, sure namanya, sedangkan apa, rambut sing gede itu jantan itu. Yang bentuknya bagus itu yang jantan. Merak itu yang bisa ngkerak itu yang jantan gitu. Jadi binatang itu. Nek manusia kan tidak tuh ya.
Biasanya yang betina, yang bukan yang betina, yang perempuan kan itu. Jadi kalau itu sekedar untuk anu saja, sekedar untuk ngilingke itu. Jadi nek wong lanang kok gayane dandan iki kaya kewan tadi gitu. Gitu ya. Jadi dandan menampan-nampankan diri tadi ini kayak binatang, karena sing bagus itu yang laki-laki itu jantan itu yang binatang gitu loh. Nah, perempuan kan manusia kan tidak begitu gitu. Makanya kita di pondok kan sing lanang gundul wae. Gen rasa jungkatan itu maksudnya itu. Ada jungkatan, ada di apa istilahnya? Diseliwir-seliwir terus di apa itu? Rambutnya gini terus di napa niku jenenge? Di zaman sekolah dulu itu loh, di apa kayak gitu, jambul-jambul kayak itu. Lah nek ra di rambut kan ra mikir gitu tuh ya. Wis Arab jungkatan ora perlu jungkatan ora di rambut itu. Tujuannya sebenarnya itu ya, kok dadak gundul iki apa to? Gen wis rasah neko-neko gitu. Begitu ya. Dajajah berarti ayam. Tak marbuton juga sama dengan tadi, tidak menunjukkan mu'anas. Jadi menunjukkan satuan, seekor ayam, bisa jantan, bisa betina. Itu ya, ini sekedar keterangan bahasa saja ini. Ketika imam khotib atau khotib, nah, imam ya jadi khotib jadi imam ya. Monggo silakan. Sudah masuk masjid dan duduk di mimbar untuk berkhutbah, maka malaikat menghadiri majelis khutbah dan sholat Jumat dan tidak lagi mencatat orang yang datang untuk beribadah Jumat. Sudah itu, sehingga orang yang terlambat datang kehilangan keutamaan datang awal, tidak ada pahala untuk dia, pahala datang khutbah tadi loh. Kenapa? Karena imam khotib malaikatnya sudah ikut dalam situ mendengarkan khutbah gitu loh ya. Datang sudah mulai khutbahnya ya, berarti tidak tercatat di situ. Walaupun kok kemudian tidak dapat pahala, ya dapat pahala, tapi tidak tercatat sebagai orang yang tadi loh, kan kayak orang korban mendekatkan diri dengan unta, terus sampai ke telur, baru wis gitu. Baru ada korban apa lagi? Enggak, sudah, karena sudah nggak tercatat sebagai orang yang berkorban atau mendekatkan diri kepada Allah. Ini yang kemudian sebagian ulama kan mengatakan tidak suka melakukan majelis mendekati Jumat gitu kan gitu. Karena khawatir kehilangan begini-begini nih. Jadi ya Jumat itu ya boleh dipakai majelis tapi pagi hari saja itu loh. Ojo awan-awan gitu. Nah ini cedak-cedak Jumatan jadinya terus terhalang dari itu. Makanya lebih baik begitu. Atau sebagiannya malah pagi hari itu dikhususkan untuk persiapan Jumat saja gitu. Nanti kalau ada acara sesudah Jumatan gitu ya. Tapi secara umum memang boleh mengadakan majelis pada Jumat itu boleh, tapi jangan dekat-dekat Jumat, misalnya pagi gitu ya, jam 10 rampung kan itu tuh ya. Jangan mendekati Jumatan, nanti tidak mengganggu lah. Sekarang yang terjadi malah tidak. Karena Jumat itu hari masuk, tidak hari libur, orang-orang kerja kan. Orang-orang kerja mepet kan, selesainya kerja dengan Jumatan itu kan mepet, kadang-kadang jam 11. Anak sekolah juga gitu. Anak sekolah itu kan selesainya jam 11, ada 11:04 gitu. Kadang-kadang setengah 12 malah. Jadi 11:04 atau setengah 12 itu sudah gitu. Kemudian kalau misalnya dia pulang, tidak Jumatan di masjid sekitar sekolah itu, pulang, kan rumah sudah telat. Tapi kalau dia Jumatan di situ, ya mungkin dalam posisi capek juga toh ya. Habis apa? Pelajaran toh, sejak pagi sampai menjelang Jumatan tadi, akhirnya terus tidak ideal Jumatannya itu. Kalau anak-anak sekarang karena 5 hari sekolah, hari Sabtu libur, Jumatannya hari Jumat juga sampai sore. Sampai sore artinya Jumatan di sekolahan. Cuma masalahnya tadi karena mepet waktunya ya. Sudah mepet Jumatan jam 11 ya gitu, jam 11:04. Mungkin ya dia bisa langsung ke masjid, langsung ikut Jumatan bisa, tapi dalam posisi tidak siap. Sidane ya tadi tidur, ngantuk gitu. Capek, kesel, istirahatnya Jumatan. Nah, akhirnya khotibnya bicara tapi yang dengarkan tidur.
Tidak dengar artinya ya. Kalau orang ngantuk itu kan terus dari ra krungu to nggih. Mau khotibnya muni apa kan ngerti gitu karena tidur lah. Begini ini sebenarnya merugikan kita sebagai muslimin. Maka seharusnya memang APE loh nggih. APE itu ya dibatasi. Kalau mau ada aktivitas ya dibatasi, jangan dekat-dekat Jumatan sehingga sempat untuk beristirahat dulu. Makna peringatan yang didengarkan oleh malaikat adalah khutbah Jumat, petuah dan zikir mengingat Allah. Di khotib malaikat juga ikut hadir di situ, ikut mendengarkan khutbahnya imam. Ada pertanyaan? Silakan. Monggo, silakan. Salah satu dulu. Ya itu bentuk ketidakidealan lagi ya. Jadi memang seharusnya memang datang akhir imam itu. Datang langsung khutbah itu, bukan kok ngenteni sik lah. Karena itu tadi kan imamnya dari luar kan, bukan dari situ sendiri. Makanya kan imam keluar itu artinya kan imam keluar dari rumah untuk ngimami. Lah ini kan tidak. Imamnya dari luar, impor itu loh. Kan biasa kalau kita gitu kan dari mana-mana kan gitu. Jadi apalagi sekarang, dulu ada guyon di Jakarta itu sekian puluh tahun yang lalu, ya setidaknya sekian belas lah, bukan puluh ya, sekian belas tahun yang lalu itu di Jakarta itu tidak di pinggir jalan besar, di perumahan gitu, sekali ngisi Jumatan tuh 2 juta dulu loh ya, nggak tahu sekarang, mestinya nggak begitu besar. Kita lihat karena di mana ada laporannya kan ya, laporan transport imam gitu untuk bulan ini 2 kali 4 jadi 8 juta gitu. Sampai kita dari Solo tuh kan delok gitu, wah iki imam neng kene saka Solo jek cucuk katanya gitu. Zaman dulu itu kan naik pesawat sekitar 400.000 ya zaman dulu itu, numpak pesawat ya toh, saka Bandara Solo numpak pesawat tekan Jakarta, angkat mulih 200 nggih, tambah taksi mungkin anggapnya 200.000 atau berapa. Ijek cucuk itu. Loh, lah karena itulah makanya terus jadi tadi gitu loh. Seharusnya tidak begitu, seharusnya sing imam itu ya imam rawatib yang dia merasa bayar gitu. Enggak bayar ngopo imam rawatib di situ. Kan itu tadi ya. Seharusnya begitu ya, cuman itu tadi. Akhirnya seperti ditanyakan Ustadz Adi tadi. Jadi setidaknya piye lah. Imamnya seneng kono itu piye kuwi. Lah itu tadi makanya. Mbuh niku bener Rasulullah. Apakah dihitung apa ora, tapi yang jelas imamnya ngenteni ning kono, imamnya metune seket mau. Wis pas seket mau malah karo mau yang lain-lain dia datang lebih dulu kan. Ning kono sik ngenteni gitu. Nah, itu masalahnya di situ. Memang karena tidak ideal ya. Mudah-mudahan tetap dihitung, kita berharap gitu karena kan Allah maha lembut, maha longgar ya, maha penyayang, mengasih, enak ganjarannya insya Allah. Cuman ya tadi tidak ideal. Monggo, Ustaz Hawari. Apakah memang ada anjuran untuk mengoleskan parfum dari istri seorang istrinya? Ya. Atau ketika enggak, bukan anjuran dan emangnya bukan anjuran, tapi ketika memang enggak ada parfum. Kita yang kemarin sudah ada itu ya. Jadi kan ada masa tiban walau gitu, ada kata-kata gitu. Coba dilihat yang kemarin yang 59 itu ya. Yang di sini 59 itu. Jadi pakai minyak wangi. Nek ada minyak wangi ya minyak wangi istrinya gitu loh. Jadi itu untuk darurat gampangannya gitu. Lah minyak wangi ini dewe ra duwe ya wis minyak wangi istri ya apa gitu loh. Itu untuk menunjukkan pentingnya minyak wangi maksudnya sebenarnya gitu. Walaupun dengan minyak wangi istrinya, bukan kok kudu nganggo bojone malah ndak harusnya. Ya minyak wangi laki-laki tuh harusnya ya. Tapi karena entek misalnya enggak ada, enenge nggone bojone ya tinggal enggak apa-apa gitu. Masih dianggap pakai minyak wangi gitu loh walaupun minyak wangi istrinya. Jadi kok di darurat bukan kok dianjurkan gitu malah enggak gitu. Jadi malah yudroku kuluhu la yudroku juluhu kan gitu ta ya. Apa yang tidak bisa diambil semuanya jangan ditinggalkan sebagian besarnya. Ada lagi?
Ya kan? Yang bagaimana dan sebagainya kan juga bermakna sebagai kepingan. Itu apakah makna secara luas atau makna keutamaan dari sini? Kalau di hadis ini, kalau secara lughah ya bisa dikatakan sebagai mu'annas itu bisa, karena kan ada tak marbutoh ya. Kalau di hadis ini ulama mengatakan bukan kok mesti betina, jadi jantan juga bisa, itu satuan saja. Dajajah, badanah, bakoroh itu satuan. Ada lagi? Cukup nggih? Silakan monggo. Kalau itu mendukung dia khotib enggak apa-apa. Jadi misalnya sumuk lah nek sumuk ini kan iso konsen aku. Lah terus kipasan gitu kan ora sumuk, mendukung mendengar ya enggak apa-apa. Tapi kalau mengedarkan kota infak tadi termasuk. Karena itu kan tidak mendukung lagi. Dengan adanya gitu malah enggak ada ini itu gitu. Apalagi kalau ada rodanya itu. Terus eneng bentuk kayak mobil-mobilan itu. Wah, ini apik iki. Malah jadi hilang konsentrasi itu nggih. Maka seharusnya kalau mau ideal nggih, kota infak itu jangan digeser-geser, tepatkan di situ saja. Lah engko untuk ego sithik ndak insyaallah. Kalau orangnya sudah kulino insyaallah enggak apa-apa. Jadi datang infak, kalau mau infak gitu saja. Jadi tidak digeser-geser. Nah, ini masjid Unaku digeser-geser itu ya kita bicara baik-baik pada takmirnya. Saat ini gen mboten mengganggu, mesti digeser nggih Pak, gitu. Kalau yang tadi wallahu alam, kalau itu kepet-kepet tadi karena sumuk, kok nek aku sumuk dadi reso konsen gitu. Wallahu alam, mungkin tidak termasuk karena untuk mendukung memahami penjelasan khotib gitu. Kayak tadi loh. Ra krungu terus cedak-cedak jane piye to kuwi? Oh tak maju gen krungu lah, itu kan enggak apa-apa itu. Ada lagi? Silakan. Lalu ini konsekuensinya itu apakah sampai tidak dapat keutamaan Jumatan atau batal sholatnya atau Kalau batal sholatnya enggak, tapi batal pahalanya iya. Kan faman lagho fala jum'ata lahu gitu kan. Pahala Jumatnya gugur gara-gara itu lagho tadi. Tapi kalau dosa bukan dosa, tapi kehilangan keutamaan. Jumatnya tetap sah. Tidak harus ngulang lagi enggak. Kayak poso itu nggih, poso goroh ngapusi gitu. Artinya dia tidak gorohnya tidak mesti pada bulan Ramadan, di bulan-bulan lain dia biasa bohong gitu. Maka puasanya itu tidak ada pahalanya. Bukan kok harus nyaur, enggak. Puasanya sah, tapi tidak berpahala. Gitu. Ada lagi? Silakan. Pas sahur salah lihat jam. Artinya harusnya sudah enggak makan tapi makan gitu. Ya nggih, jadi mengganti puasa di hari lain. Oh, puasa sunnah. Nek puasa sunnah enggak. Puasa sunnah itu kan beda dengan puasa wajib. Kalau puasa wajib harus mengganti. Nek puasa sunnah kan tidak harus mengganti. Ya, dilanjutkan enggak apa-apa, cuman mestinya kalau itu karena dia tidak tahu ya kejadiannya itu ya. Mudah-mudahan dimaafkan. Tapi yang jelas kalau puasa wajib harus ganti karena itu tidak sah sebenarnya. Karena dia sengaja makan. Masalahnya sengajanya itu loh. Kan dikatakan lupa nggak bisa karena sengaja makan. Ini keliru kok. Kayak tadi yang sering terjadi kan sudah azan. Padahal sing azan itu kemajuan gitu loh. Masjidnya itu jamnya itu kecepatan 10 menit misalnya. Khotibnya siapa? Muadzinnya lihat tuh. Terus manjing azan gitu. Padahal belum waktunya azan, belum terbenam matahari, belum waktu azan maghrib. Terus orang karena dengar azan muadzin terus dia makan. Itu ketika salah ternyata. Ini jadi dia harus bayar qadha. Kenapa? Karena dia makannya itu sengaja. Walaupun dia mendasarkan itu tadi, suara azan tadi, tapi dia makan dengan sengaja kan itu. Kalau lupa lain, ini masalah sengaja itu. Itu gitu. Ada lagi? Cukup nggih? Qul qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, alhamdulillahirabbil alamin. Silakan.